wa an jismihi fima ablahu. Badan jasmani untuk apa digunakan? Kaki kemana berjalan, tangan apa yang dikerjakan, mata apa yang dilihat, lisan apa yang dibicarakan, dan seterusnya. Semua ini anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu yang harus kita sadari, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak, ada 4 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Dalam kehidupan pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Sesudah dibangkitkan dari kuburnya, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebelum menuju ke padang mahsyar itu, manusia akan ditanya tentang 4 perkara. Pertama, an umurihi fima afnahu. Umur untuk apa dihabiskan? Kalau bicara umur berarti bicara waktu. Waktu dalam hidup ini untuk apa kita habiskan? Untuk kebaikan atau untuk keburukan? Dulu ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Pagi-pagi berjumpa dengan Nabi. Nabi bertanya, apa kabarmu wahai Mu'az? Biasanya kita kalau ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Ternyata Mu'az bin Jabal jawabannya, saya pagi ini betul-betul rasanya jadi orang beriman. Wahai Mu'az, sudah lama engkau jadi orang beriman, mengapa engkau berkata begitu? Apa maksudnya? Ya Rasul, pagi ini saya tidak yakin nanti sore saya masih ada apa tidak. Andai nanti sore saya masih ada, saya nggak yakin besok pagi saya masih ada apa tidak. Dengan perasaan, anggapan seperti itu, maka Mu'az bin Jabal mengefektifkan waktu dalam hidup. Dia tidak melewatkan waktu begitu saja tanpa sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ada orang mengatakan waktu terus berputar. Tidak, waktu itu tidak berputar. Yang berputar itu jarum jam. Waktu kehidupan kita itu tidak berputar.
yang sudah berlalu. Waktu itu jalan terus, waktu itu jalan lurus. Yang sudah berlalu sudah nggak bisa balik lagi. Kita pernah jadi anak-anak, nggak bisa balik lagi masa anak-anak. Kita pernah jadi remaja, nggak pernah balik lagi masa remaja. Begitu seterusnya. Kalau sudah berlalu, sudah. Yang ada adalah kerugian bagi orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Sayangnya kita suka menunda-nunda amal yang soleh, karena pagi kita merasa masih ada siang, masih ada sore, sore kita merasa masih ada besok, besok kita merasa masih ada minggu depan, bulan depan, muda kita merasa masih ada tua, padahal semua itu belum tentu buat kita. Nanti sore memang masih ada, besok memang masih ada, bulan depan, tahun depan memang masih ada, tapi masalahnya kitanya yang belum tentu sampai. Efektifkan waktu dalam hidup ini. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Ilmu untuk apa diamalkan. Mestinya semakin banyak ilmu, semakin banyak amal. Amal yang soleh mestinya semakin banyak dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu sebabnya kita diwajibkan mempelajari segala sesuatu. Kita diwajibkan menuntut ilmu untuk selanjutnya kita mengamalkan ilmu itu untuk kebaikan-kebaikan. Jangan ilmu kita gunakan untuk keburukan. Mungkin saja orang punya ilmu tapi dia gunakan untuk kejahatan, digunakan untuk keburukan. Maka para sahabat semangat belajar. Maka agama harus kita pelajari, dan apa yang belum kita pahami itu harusnya kita pelajari. Kalau di masjid kita ada majelis taklim, ada pengajian, usulkan kepada pengurus masjid agar diusulkan lagi kepada penceramah, kepada ustadz, membahas masalah ini, membahas masalah itu yang kita belum pahami, biar bertambah ilmu kita. Dengan bertambah ilmu, nanti kita jadi orang-orang yang punya karakter yang mulia. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana kamu dapat? Maksudnya halal apa tidak? Banyak orang menghalalkan segala cara dalam upaya mendapatkan harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada orang sangat hati-hati untuk mengklaim apa yang bukan miliknya. Rasulullah bercerita tentang umat terdahulu. Sebut saja si A membeli tanah kepada si B. Selesai sudah transaksi jual beli, maka tanah itu sekarang milik si A. Si A kemudian menggarap tanah itu, dicangkul, digali. Ternyata waktu dia menggali tanah itu ada kotak. Dibersihkan itu kotak dari debu-debu. Kemudian dibuka apa isinya. Ketika dibuka isinya, ternyata isinya emas. Emas sekotak. Ini mungkin punya si B. Dia lupa menyimpan harta di dalam tanah ini. Maka si A datang ke rumah si B. B, saya kan tempo hari beli tanah kepadamu. Iya, kan sudah selesai. Ada urusan apa lagi? Tanah itu saya cangkul, saya gali, ternyata saya dapati ada kotak. Ini kotaknya saya bawa. Ternyata isinya emas.
Mungkin ini kotak punya engkau lupa menyimpan harta di dalam tanah. Apa kata si B? Itu tanah sudah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya tidak berhak lagi. Kata si A, saya ini beli tanah, enggak beli emas. Kalau beli tanah sekalian emas, tentu harganya lebih mahal lagi. Ya, masalahnya itu tanah sudah saya jual. Apa saja yang ada di dalamnya saya tidak punya hak lagi. Sehingga harta itu jadi sengketa. Sengketa bukan kayak zaman sekarang, saling mengklaim memilikinya, tapi sengketa karena tidak mau memilikinya. Jujur luar biasa. Akhirnya keduanya bersepakat untuk mencari seorang penengah. Sebut saja seorang guru yang bisa menengahi masalah ini. Datang dia ke seorang guru, dia ceritakan itu masalahnya. Kira-kira bagaimana ini jalan keluarnya? Kata si guru, kamu punya anak enggak? Kepada si A, kamu punya anak enggak? Punya, anak saya laki, sudah dewasa, belum menikah. Kalau kamu B, punya anak? Saya punya anak perempuan, sudah dewasa, belum menikah. Kalau begitu kamu nikahkan saja anakmu itu. Itu emas jadi mas kawinnya, jadi maharnya. Ini sebuah contoh bagaimana orang jujur dalam kaitan dengan harta. Dia tidak mau mengklaim apa yang bukan miliknya. Kalau kita ngukur dari sini, ternyata jauh sekali dengan kehidupan kita sekarang. Karena banyak orang suka mengambil apa yang bukan haknya, mengklaim apa yang bukan miliknya. Orang menghalalkan segala cara dengan berbagai cara. Sekarang yang sedang berkembang, banyak orang menjual sesuatu yang haram hukumnya. Menjual narkoba misalnya. Banyak orang melakukan perjudian. Kalau dulu orang main judi, nunggu kalau ada layar tancap, nunggu kalau ada pertunjukan orkes. Sekarang orang main judi bisa dari dalam rumahnya, bisa dari dalam kamarnya, karena sudah menggunakan online, disebut judi online. Banyak masyarakat kita yang sudah hancur ekonominya, hancur akhlaknya, hancur martabatnya, hancur rumah tangganya karena terlibat dalam judi online. Efek dari situ ada lagi yang namanya pinjol, pinjaman online, yang sering kali terjadi. Lebih besar dendanya, lebih besar bunganya daripada nilai yang dipinjam, karena kena penalti dan seterusnya. Hancur ekonomi sebagian masyarakat kita. Qala Allah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa an jismihi fima ablahu. Badan jasmani untuk apa digunakan? Kaki kemana berjalan? Tangan apa yang dikerjakan? Mata apa yang dilihat? Lisan apa yang dibicarakan? Dan seterusnya. Semua ini anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya hati-hati, karena ada saksinya. Kita tidak bisa mengelak di pengadilan Allah karena ada saksi. Bahkan diri kita menjadi saksi. Surat Yasin sering kita baca. Ada satu ayat di ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Sudah terlalu banyak mulut kita ini berbohong. Nanti di pengadilan Allah, mulut sudah tidak bisa bicara meskipun dia ditanya. Terus yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang bicara. Tangan yang menjawab pertanyaan Allah. Tangan ini pun tidak berani berdusta, tidak berani berbohong. Kenapa? Ada saksinya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi atas apa yang dilakukan. Allah menjadi saksi. Bumi di mana kita pijak itu juga menjadi saksi. Semua akan menceritakan. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Apa yang tersimpan oleh bumi, data tentang perilaku kita manusia, meskipun bukan di kampung kita, di mana saja kita melakukan kemaksiatan, penyimpangan, bumi nanti akan bicara. Maka kata Nabi, tahaffazu anil ar, hati-hati kamu terhadap bumi. Kenapa? Karena dia seperti ibumu. Fa innaha ummukum. Bumi itu seperti ibumu, ibu yang tahu persis tentang perkembangan anaknya. Dengan memahami hadis ini, mudah-mudahan kita bisa mengefektifkan sisa waktu dalam hidup ini untuk sebesar-besarnya kebaikan, sebesar-besarnya kemaslahatan yang kita lakukan, amal yang soleh. Seandainya kita keliru, kekeliruan yang bukan disengaja, kekeliruan yang bukan karakter kita, dan kita pun segera memohon ampun kepada Allah atas kekeliruan itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.